Pada episode sebelumnya, Dewa Mayat atau yang lebih kita kenal sebagai Polka telah menyelamatkan anak panti asuhan menggunakan kekuatan Necromancer. Ketika ditanya oleh Clarissa apa tujuannya, Polka menjawab bahwa dirinya ingin menjalani hidup secara damai. Clarissa juga berjanji akan mewujudkan impian itu asalkan Polka mau bergabung ke dalam organisasi miliknya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part ketiga. Sama seperti janjinya bahwa Clarissa akan menempatkan Misaki dan seseorang misterius bernama Kuruya. Setelah aksi heroiknya, beredar drama di Twitter tentang penampakan skeleton atau tengkorak pada bangunan panti asuhan yang terbakar pada tempo lalu. Bukannya ketakutan, setelah melihat penampakan di YouTube justru membuat hati milik Misaki semakin berdebar-debar. Apakah ini namanya? Enggak gitu. Agar keluarganya Polka yang asli tidak khawatir, di sini Clarissa juga membuatkan surat untuk menipu keluarga aslinya. Ya seolah-olah Polka itu masih hidup dan saat ini sedang pergi liburan. Pada awalnya Kuruya memberi saran untuk kembali ke rumah dan memberi kabar. Sayang, meski Dewa Mayat bisa mengambil ingatan dari tubuh Polka, namun informasi yang didapatkan itu sangatlah terbatas. Hanya ingatan dengan kesan kuat yang dapat diambil informasinya. Seperti halnya ingatan berulang seperti bahasa Jepang dan salah satunya yakni kejadian sewaktu Misaki mencoba untuk membunuh Polka asli. Sehingga saran untuk kembali ke rumah tidak dapat dilakukan karena Dewa Mayat tidak mengetahui nama asli dan kenangan dari kedua orang tuanya Polka asli maksudnya. Terlepas dari itu, daripada gabut, Dewa Mayat sedang mencari tahu persamaan dan perbedaan antara kedua dunia. Setelah diteliti, ternyata dunia manusia dan dunia sebelumnya itu tidak jauh berbeda. Sama-sama memiliki jenis hewan yang sama dan buminya juga sama-sama berputar. Mungkin perbedaan yang sangat signifikan bagi Dewa Mayat yakni tidak ada pasukan Geldowood atau kekaisaran yang mencoba untuk membunuhnya. Sedikit flashback, bahwa di kehidupan sebelumnya pasukan Geldowood atau kekaisaran telah membunuh keluarga kecil serta membunuh Dewa Mayat. Dikarenakan mereka akan tinggal bersama, di sini Polka juga mengungkap akan identitas yang sebenarnya, bahwa dirinya dijuluki sebagai Dewa Mayat karena bisa mengendalikan kehidupan manusia layaknya seperti mainan. Tentu mendengarkan hal itu seketika membuat Kuruya langsung ketar-ketir ketakutan, sementara Misaki justru malah semakin suka terhadap Polka selaku Dewa Mayat. Ketika ditanya apakah Polka atau Dewa Mayat tidak keberatan tinggal bersama Misaki selaku orang yang pernah membunuhnya. Tidak, karena Polka yang asli juga telah memaafkan si Misaki. Lah kok bisa tahu nih? Tidak disangka bahwa arwah milik Polka asli telah dimasukkan ke dalam drone atau pesawat terbang. Nah, tujuan Dewa Mayat saat ini yakni mencari tahu tentang identitas orang yang telah menyewa Misaki untuk membunuh Polka. Pada awalnya Polka juga sempat bertanya kepada Clarissa, namun demi menjaga identitas dari kliennya, Clarissa tidak mau memberitahu, namun sebagai gantinya, Polka diizinkan tinggal di gedung kematian di mana banyak arwah yang berkentayangan, biar jadi overpower lah. Tentunya untuk dapat bertahan hidup, tubuh manusia itu membutuhkan asupan makanan kan. Sembari mencari identitas pelaku, Polka ingin bekerja untuk mencari uang. Dan tanpa basi-basi lagi, Misaki pun bilang bahwa Polka bisa mendapatkan uang dengan cara menjadi assassin sama seperti dirinya. Mengingat Polka dapat membunuh Misaki dengan mudah pada episode 1. Tepat ketika berkata seperti itu, secara tiba-tiba terdapat om-om yang ingin bertemu dengan Misaki. Om-om ini bilang bahwa grup assassin yang dipimpin oleh Zaki mulai menggila, dan karena satu dan berbagai macam alasan, bisa saja om-om ini terbunuh oleh salah satu anggota dari grup itu. Zaki adalah orang yang pernah dibunuh oleh Misaki. Pada awalnya Misaki menolak untuk membantu om-om figuran, namun semua itu berubah ketika Polka datang sembari berkata, "Aku akan menerima permintaanmu." Tentunya Misaki yang mulai suka dengan Dewa Mayat juga langsung menerima permintaan dari om-om figuran. Hingga tak terasa, hari pun menjadi malam. Berdasarkan petunjuk dari om-om figuran, anggota grup assassin yang dipimpin oleh Zaki sedang berada dalam bangunan tua. Namun anehnya ketika Misaki sedang melakukan pengamatan, dirinya tiba-tiba diserang oleh sekumpulan para assassin. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Misaki melawan para assassin. Akibat kekuatannya yang terlalu overpower, membuat Misaki dapat meratakan para assassin dengan sangat mudahnya. Setidaknya sebelum om-om figuran menembak Misaki dari belakang.
Ternyata om-om figuran ini juga merupakan salah satu dari anggota grup milik Zaki. Dirinya sengaja menjebak Misaki dalam rangka melakukan balas dendam karena Misaki telah membunuh bosnya selaku si Zaki. Tepat ketika Misaki telah terbunuh, Polka langsung mengaktifkan Evil Eye miliknya, seketika membuat Misaki hidup kembali. Alasan kenapa Misaki tidak mati karena sudah sejak lama dirinya itu telah mati. Gimana? Ya kan saat ini Misaki telah berubah menjadi zombie, jadi semisal ditembak pun tubuhnya akan terus melakukan regenerasi atau bisa pulih kembali. Kuruya pun bertanya apakah Polka telah mengetahui bahwa semua ini adalah jebakan. Polka pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu karena sedari awal Polka tidak menerima permintaan dari om-om figuran, melainkan menerima permintaan dari para arwah. Tidak ingin buang-buang waktu, Polka langsung mengeluarkan tangan skeleton untuk membungkus para asasin ke dalam bola batu. Begitu para asasin telah berubah menjadi bola bakso, kini para arwah gentayangan bisa beristirahat secara tenang. Sesampai di gedung, Polka menjelaskan bahwa tubuh Misaki kini telah menjadi kuat, baik dalam power maupun ketahanan atau daya tahan. Air liurnya mampu meredakan rasa sakit, gigitannya bisa melumpuhkan target untuk sementara waktu, dan jika terluka parah, Misaki cukup makan daging mentah untuk memulihkan anggota tubuhnya. Mendengar akan hal itu, dengan cepat Misaki langsung ingin memberikan kiss kepada Kuruya. Sayang, Kuruya hanya tertarik dengan wanita 2D atau karakter anime. Kayak King Best Waifu gak sih? Bagi Dewa Mayat, kehidupan manusia hanyalah sekedar mainan. Tapi karena mainanlah, Dewa Mayat ingin menjaga dengan baik akan mainan itu. Menyadari akan hal itu membuat Kuruya sadar bahwa Dewa Mayat adalah orang yang sangat baik. Bahkan Kuruya juga tertampar oleh realita bahwa dirinya dan juga Misaki lah yang berperan sebagai orang jahat. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa anggotanya telah menghilang, sisa orang yang masih hidup ingin melakukan balas dendam terhadap Polka. Namun begitu mereka ingin mengambil senjata, terdengar suara teriakan dan area di sekitar juga terdapat banyak sekali cipratan darah. Sesosok makhluk misterius ini bernama Lemming yang memiliki wujud sama seperti mumi. Berbicara mengenai mumi, terdapat banyak sekali makhluk mitos pada dunia manusia. Asalkan memiliki mana yang cukup, maka Polka selaku Dewa Mayat bisa mengubah tubuh zombie milik Misaki menjadi vampir. Seperti biasa, bahwa tugas Kuruya di sini yakni mengawasi dan melaporkan semua hal yang dilakukan oleh Polka dan Misaki kepada Clarissa. Clarissa adalah bos dari grup assassin. Setelah menerima laporan, Clarissa juga mendapatkan panggilan dari seorang klien yang menginginkan akan kematian dari Polka. Tapi mengingat sekarang Polka dan Clarissa sudah berada di pihak yang sama, tanpa ragu Clarissa langsung segera memutus hubungan dengan klien itu. Di sisi lain, terlihat seorang pria berbaju hitam yang sedang meminta maaf kepada om-om penjaga bar. Pria berbaju hitam tidak menyadari bahwa satu botol bir itu seharga 60.000 yen setara dengan 6 juta rupiah. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria berambut kuning di mana dirinya ingin segera bertemu dengan Clarissa. Pria berambut kuning juga berkeluh kesah bahwa toko bir di sekitar sini memasang harga yang gak wajar, bahkan bisa dibilang telah melakukan penipuan. Pria berbaju hitam tadi adalah salah satu korban dari toko bir nakal. Tidak tahan karena terus meminta maaf tapi malah direndahkan, pria berbaju hitam langsung segera membabat habis mereka semua. Masih di waktu yang sama, secara tiba-tiba pria berambut kuning mendapatkan sebuah panggilan bahwasannya terdapat sebuah kejadian aneh. Bagaimana enggak? Pada bongkahan batu terdapat beberapa manusia di mana mereka itu masih hidup. Lah, bukannya udah dijadiin bakso sama si Polka? Iya. Tapi tepat ketika Lemming datang untuk membantai sisa anggota grupnya Zaki, dirinya juga ingin membunuh sisa anggota yang berada di dalam bakso. Sayang, sebelum melakukan itu terdapat dua polisi membuat Lemming harus segera pergi dari tempat itu. Ketika hari menjadi pagi, para polisi segera mengevakuasi dan menyelidiki tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, muncul dua orang misterius yang juga sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian. Ternyata pria berbaju hitam dan berambut kuning merupakan polisi atau lebih tepatnya seorang penyelidik mengenai hal berbau goib. Dan hingga detik ini mereka telah menyelidiki tentang makhluk bernama Lemmings, malaikat kematian, makhluk tengkorak, dan juga serangga bernafas api. Memperjelas bahwa ada makhluk goib selain Polka selaku Dewa Mayat.